Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-253 ini didukung oleh para pemain Patriawati sebagai si Tangsu, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti duduk di depan mulut goa di atas bongkahan batu gunung. Tangannya gemetar pada saat pandangan matanya menyapu aksara-aksara di atas rontal. Sekarang Rakuti mulai membuka lembaran rontal yang ketiga.
Di situ si Tangsu menulis. Kakang Rakuti, apa yang kulakukan ini hanyalah semata-mata karena aku sangat mencintaimu. Aku ingin berbakti kepada suamiku. Aku ingin memberinya kesempatan untuk maju dan berkembang. Aku ingin membuat hidup suamiku bahagia karena berhasil merenggut cita-citanya. Sebab cita-cita suamiku adalah juga cita-citaku. Kebahagiaan suamiku adalah juga kebahagiaanku. Sekalipun aku tidak dapat menikmati keberhasilanmu, Kakang, karena barangkali aku sudah tidak menjadi penghuni dunia fana ini, tapi aku akan merasa puas dan bahagia. Jika si Tangsu masih hidup, dia hanya akan menjadi rintanganmu. Si Tangsu akan menjadi batu sandunganmu di tengah jalan. Kakang Rakuti suamiku, maafkan si Tangsu. Maafkan istrimu yang bodoh ini. Aku tidak dapat membantumu lagi. Aku hanya dapat merelakan nyawaku yang tidak berharga ini untuk menjadi alas dasar cita-citamu, Kakang. Kakang Rakuti suamiku, kalau kau membaca lembaran rontal ini, barangkali aku sudah pergi. Aku sudah terbang seperti burung layang-layang. Barangkali aku sudah berada di tempat yang sangat jauh. Kakak, jangan tangisi kepergianku. Mulai hari ini, kau harus kembali kepada cita-citamu. Lupakan si Tangsu, Kakak. Lupakan desa Ganding yang indah. Lupakan masa-masa lalu yang manis yang pernah kita nikmati bersama-sama. Lupakanlah semua itu. Kakang Rakuti, hanya satu permohonanku. Itu pun jika kau sudi mengerjakannya untuk si Tangsu. Aku senang tempat ini. Aku senang dan terpesona puncak Bukit Sunyagara. Aku akan merasa berterima kasih dan bersyukur jika kau sudi menguburkanku di atas puncak Bukit Sunyagara. Biarlah aku tidur dalam kedamaian abadi di sebuah rumah yang sunyi. Kakang Rakuti, selamat tinggal suamiku. Selamat tinggal kekasihku. Si Tangsu membawa cintanya pergi. Tangan Rakuti gemetaran, wajahnya pucat pasi. Dia sama sekali tidak pernah menduga istrinya akan mengambil jalan pintas seperti itu. Tidak. Jangan si Tangsu. Jangan kau tempuh jalan itu. Si Tangsu! Si Tangsu! Si Tangsu! Rakuti melompat meninggalkan mulut goa. Dia berlari kencang mendaki lereng Bukit Sunyagara. Beberapa kali dia hampir terjatuh karena berlari dengan terburu-buru. Matanya liar mencari ke sana kemari, dan Rakuti semakin tinggi naik ke atas lereng. Angin kencang menerpa wajahnya. Rakuti terus merangkak semakin tinggi menuju puncak Bukit Sunyagara. Si Tangsu.
Aku tidak percaya. Aku tidak percaya kau menempuh jalan seperti itu. Tidak mungkin. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kita akan kembali ke desa Ganding bersama-sama? Mengapa kau masih juga tidak percaya, istriku? Oh, si Tangsu. Kau pasti hanya bergurau. Aku tidak percaya. Si Tangsu! Si Tangsu! Si Tangsu. Kau pasti hanya bercanda. Tapi mengapa kau bercanda seperti ini? Kau tahu aku sangat mencintaimu. Oh, istriku. Jangan permainkan suamimu seperti ini. Aku tidak tahan. Mengapa kau sampai hati melakukannya? Si Tangsu! Si Tangsu! Si Tangsu! Kembali Rakuti berlari menanjak tebing-tebing yang tinggi. Dia tidak lagi menghiraukan keadaan di sekitarnya. Kepalanya hanya berisi bayangan si Tangsu, istri yang sangat dicintainya. Rakuti menjadi gelisah. Sekarang dia benar-benar dicekam rasa takut. Akhirnya Rakuti berhasil naik ke puncak bukit Sunyagara. Perlahan-lahan dia menghampiri sebuah lempengan batu yang terletak di bawah sebuah pohon rindang. Tiba-tiba Rakuti menghentikan langkah-langkahnya. Dari jauh dia dapat melihat sosok tubuh seorang wanita duduk bersandar pada lempengan batu. Si Tangsu! Oh, istriku. Dia pasti hanya bergurau. Dia tidak mungkin menempuh jalan sesat. Dia pasti hanya bercanda saja. Si Tangsu, kau benar-benar keterlaluan. Seharusnya kau tidak bergurau dengan cara seperti ini. Si Tangsu, si Tangsu. Kembali Rakuti melangkah perlahan-lahan menghampiri batu pipi. Sekarang dia dapat melihat dengan jelas istrinya duduk di atas rumput. Matanya terpejam dan bibirnya menyungging senyuman manis. Rakuti tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Sementara angin bertiup dari sebelah utara menyapu puncak bukit Sunyagara. Rambut si Tangsu terombang-ambing oleh angin yang nakal. Si Tangsu. Pandai sekali wanita ini menggoda suaminya. Oh, dia tidur dengan nyenyak. Dia pikir aku tidak dapat menemukannya. Si Tangsu, kau memang cantik. Namamu secantik wajahmu. Si Tangsu, bulan purnama. Rakuti melangkah 2 tindak. Sekarang jarak mereka semakin dekat. Kira-kira tinggal 10 langkah lagi. Tiba-tiba Rakuti terkejut. Si Tangsu. Si Tangsu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti menjerit tertahan. Dia melihat ceceran darah di atas rumput. Dan sebagian darah itu mengotori pakaian si Tangsu dengan warna merah. Ternyata
Darah itu berasal dari sebuah luka di perut bagian bawah. Rakuti melompat. Laki-laki itu berlutut di depan istrinya. Tingkah lakunya seperti orang linglung. Tiba-tiba wajahnya menjadi tegang. Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Tidak! Tidak! Tidak, si Tangsu! Jangan, si Tangsu! Jangan lakukan! Si Tangsu, istriku. Mengapa kau nekat seperti ini? Mengapa kau menempuh jalan seperti ini? Si Tangsu. Si Tangsu. Rakuti memeluk si Tangsu yang ternyata sudah tidak bernyawa lagi. Tubuhnya sudah mulai dingin dan kaku. Rakuti menjerit sekencang-kencangnya, kemudian menangis bagaikan seorang bocah. Tapi si Tangsu memang benar-benar sudah pergi meninggalkan dunia fana. Dia tidak mampu berbuat apa-apa lagi, kecuali terbaring dengan kaku dan dingin. Sampai hati kau melakukannya. Rupanya kau masih tidak percaya juga kepada suamimu. Kau kejam, istriku. Kau jahat. Kau tahu bukan bahwa aku sangat mencintaimu, bahwa aku tidak ingin kehilangan dirimu. Tapi akhirnya kau pergi juga. Diam-diam kau pergi, menyelinap bagaikan seorang pencuri. Si Tangsu, mengapa kau menempuh jalan seperti ini? Kalau kau mau percaya padaku, semua akan berjalan dengan baik. Kita akan segera kembali ke desa Ganding dan hidup seperti dulu. Tapi sekarang apa yang bisa kulakukan? Si Tangsu, kau kejam. Kau jahat sekali. Kau curang. Kau telah mengkhianati suamimu. Sekarang kau enak-enak tidur. Sementara aku harus menghadapi semua ini sendirian. Si Tangsu. Si Tangsu. Tapi tidak. Kau pasti hanya bergurau, bukan? Kau tidak bersungguh-sungguh, bukan? Ya, kau tidak bersungguh-sungguh. Aku tidak percaya bahwa kau sudah pergi untuk selama-lamanya. Kau pasti hanya tidur. Ya, tidur. Mungkin kau merasa letih. Si Tangsu. Kasihan istriku ini. Dia letih. Dan lihatlah, sekarang dia tidur dengan nyenyak sekali. Dia tidak tahu bahwa suaminya telah datang. Si Tangsu. Lihatlah si Tangsu. Aku sudah datang. Aku mencarimu ke sana kemari. Marilah kita bermain-main seperti hari-hari kemarin. Marilah kita berjalan-jalan menyusuri tebing.
kita nikmati pemandangan alam yang indah sambil membayangkan hari esok yang lebih indah. Si Tangsu, bangunlah. Peganglah tanganku. Marilah aku bimbing berjalan menuju hari depan yang cerah. Ayo si Tangsu, bangunlah. Bangun manis. Istriku. Dia cantik sekali. Dia kelihatan lebih cantik jika tidur seperti ini. Rakuti menjamah wajah si Tangsu yang mulai berwarna kuning kepucat-pucatan. Beberapa kali dia menciumi wajah itu sambil membisikkan kata-kata mesra. Dia juga membelai rambut istrinya yang tergerai dihembus angin bukit. Ayolah istriku, bangunlah. Matahari sudah tinggi. Tempat ini akan segera menjadi panas. Ayolah, kita cari tempat yang teduh. Si Tangsu, mengapa kau diam saja? Kau marah ya? Maafkan aku. Mungkin aku telah mengucapkan sesuatu yang menyinggung perasaanmu. Maafkan istriku. Sekarang aku akan berhati-hati. Aku tidak akan lagi menyakiti hatimu. Sekarang dengarkan. Dengarkan baik-baik si Tangsu. Kau sendiri sudah berjanji bahwa besok pagi kita akan kembali ke desa Ganding. Aku sudah melupakan cita-citaku, dan kau sudah mempercayainya. Sesungguhnya kita tidak mempunyai persoalan apa-apa lagi. Kita akan kembali hidup sebagai suami istri dalam suasana rukun dan damai. Tak akan ada pasangan yang melebihi kebahagiaan kita. Aku akan menjadi Batara Kamajaya dan kau menjadi Ratih, Dewi Ratih. Suatu saat nanti kau akan melahirkan anak-anak Rakuti. Aku senang mempunyai banyak anak. Mungkin 5 orang laki-laki dan 5 orang anak perempuan. 10, ya. 10 anak akan membuat suasana keluarga kita menjadi semarak. Ada yang besar, ada yang kecil, dan mungkin ada yang masih bayi. Bayangkan si Tangsu, 10 anak. Rakuti dan si Tangsu mempunyai 10 orang anak. Hebat sekali bukan? Istriku, si Tangsu istriku. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak mau kehilangan istriku. Si Tangsu tidak mati. Dia tidak pernah mati. Dia tidak boleh pergi. Si Tangsu. Si Tangsu. Oh, si Tangsu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Baiklah si Tangsu. Karena memang kau sudah pergi, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pergilah istriku. Pergilah dengan tenang. Dan ketahuilah,
Rakuti tidak akan pernah mencintai wanita lain. Karena cintaku telah kau renggut sampai akar-akarnya. Dan sekarang cintaku telah kau bawa pergi. Selamat jalan si Tangsu. Selamat jalan istriku. Dengan tombak Patmayoni, Rakuti menggali lubang di atas puncak bukit Sunyagara. Keringatnya bercucuran, dan setiap kali ujung tombak menembus tanah, Rakuti menjerit dalam hati. Terasa ada yang sakit di ulu hatinya, bagaikan tersayat-sayat pisau yang tajam. Akhirnya Rakuti selesai menggali lubang. Pemuda desa Ganding itu kemudian mengangkat tubuh si Tangsu perlahan-lahan, lalu menurunkan jasad istrinya ke dalam tanah. Rakuti kembali naik ke atas, tapi dia tidak segera menimbuni tubuh istrinya dengan tanah. Dia duduk termenung sesaat lamanya, sambil memandangi wajah istrinya yang seolah-olah tersenyum kepadanya. Senyum kesedihan, senyum perpisahan. Kembali air matanya menetes, membasahi pipinya yang kasar, dan sebagian jatuh ke dalam lubang. Si Tangsu, selamat jalan istriku. Tidurlah dengan nyaman di tempat ini. Tak ada yang perlu kau risaukan lagi. Tak ada yang perlu kau cemaskan lagi. Kau sudah melampaui ujung perjalanan hidupmu sekarang ini. Si Tangsu, sesungguhnya belum puas rasanya hatiku. Belum puas hidup bersamamu. Dan kau sudah keburu pergi. Tapi barangkali memang sudah nasib kita. Barangkali sudah nasib Rakuti harus kehilangan istrinya. Dan semua ini gara-gara Ramapati. Suatu ketika, aku akan membalas perbuatannya. Percayalah si Tangsu. Aku akan membalas perbuatan dan kesombongan Ramapati. Dia menjadi begitu sombong. Dia congkak dan kejam karena sedang menggenggam kekuasaan. Suatu saat nanti, jika kekuasaan itu dapat kurebut dari tangan siapa saja, aku akan membalas perbuatan Ramapati. Inilah janjiku kepadamu, si Tangsu. Nah, istriku, aku harus pergi sekarang. Tidurlah dengan nyaman. Tidurlah dengan nyenyak. Selamat jalan, istriku. Rakuti meraih gagang tombak Patmayoni. Kemudian perlahan-lahan dia mulai menimbuni jasad istrinya dengan gumpalan-gumpalan tanah. Sekarang tubuh si Tangsu sudah tidak nampak lagi, sudah tertimbun tanah. Rakuti menyeka peluhnya yang mengalir deras membasahi sekujur tubuhnya. Malam mulai turun, ketika Rakuti melangkah dengan gontai meninggalkan puncak bukit Sunyagara. Malam itu, Rakuti mencoba tidur sendirian di ruangan goa. Tapi bayangan-bayangan si Tangsu terus menggoda pikirannya. Kadangkala rasa sedih datang menyengat kembali. Rakuti buru-buru duduk, dan dia merasakan hidupnya begitu sunyi.
Rupanya kau ada di sini. Apa yang sedang kau lakukan, Kakang? Lihatlah si Tangsu. Aku sedang membuat keranjang bambu. Sebentar lagi kita akan panen buah-buahan. Iya, keranjang bambu kita sudah jebol. Harus diganti dengan yang baru. Yang sudah rusak memang harus diganti. Kapan kita akan memetik buah-buahan, Kakang? Besok juga boleh. Kita akan memetiknya bersama-sama. Dan aku akan membawanya ke pasar. Aku akan pulang dari pasar setelah menghasilkan sejumlah uang. Kau ingin minta apa sih, Tangsu? Kau ingin membelikan apa untuk istrimu, Kakang? Kain geringsing. Kau pasti cantik sekali jika mengenakan kain geringsing. Tapi tidak. Tidak, si Tangsu. Kalau kau kelihatan cantik, aku khawatir banyak orang terpersona padamu. Jangan-jangan kau dapat dibujuk, dirayu, dan akhirnya kau meninggalkan aku. Itu bukan watak si Tangsu, Kakang. Kalau orang itu jauh lebih tampan dan mempunyai harta benda yang banyak, bisa saja kau terpikat padanya. Kau menghina istrimu sendiri? Si Tangsu! Si Tangsu! Tunggu, si Tangsu! Tunggu! Si Tangsu. Bagaimana caranya aku bisa melupakan si Tangsu? Seolah-olah dia masih ada di dekatku. Seolah-olah dia belum mati. Seolah-olah dia tidak pergi kemana-mana. Dia masih ada di sini. Di dekatku. Ayo, Kakang. Ayo kita makan bersama-sama. Aku letih, si Tangsu. Aku mau tidur sebentar. Kasihan kau, Kakang. Seharian kau bekerja keras di tengah ladang. Baiklah, kita makan nanti saja. Sekarang istirahatlah. Kalau kau sudah lapar, makanlah sendiri. Tidak, Kakang. Selama aku menjadi istrimu, kapankah aku makan sendiri? Sekali-sekali kau boleh makan sendiri. Jangan selalu menunggu aku. Kakang Rakuti, kau tidak pernah tahu rupanya. Jika aku makan sendirian, sekalipun makanan itu rasanya lezat, tapi aku kehilangan separuh dari kenikmatannya. Kau tahu, Kakang, kau tahu lauk pauk makan yang paling lezat bagiku ialah jika kita makan bersama-sama. Aku senang menyuap makanan sambil sekali waktu memandang wajah suamiku yang tampan dan perkasa. Ya, baiklah. Kalau begitu marilah kita makan bersama-sama. Tapi setelah makan nanti, maukah kau memijit kakiku? Kakiku pegal sekali. Kakang, aku senang sekali mengerjakan perintahmu. Perintah apa saja. Aku senang sekali jika dapat membahagiakan suamiku. Si Tangsu. Kukira aku tidak akan bisa lagi menemukan wanita seperti si Tangsu. Wanita cantik, mudah aku peroleh. Tapi wanita seperti si Tangsu, di mana harus kucari? Tidak akan pernah bisa. Hanya ada satu si Tangsu di dunia ini. Dan sekarang dia sudah pergi untuk selama-lamanya. Siapa itu? Seperti ada orang datang kemari. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti buru-buru bangkit sambil menyampar tombak Patmayoni. Dia melangkah ke mulut goa. Dia melihat sebuah bayangan putih timbul tenggelam di balik pohon-pohon liar. Bayangan itu bergerak semakin lama semakin dekat. Hei! Siapa kau? Apa yang kau lakukan di situ? Apa yang kau lakukan di situ? Keparat! Jangan ganggu aku!
Cepat pergi, atau kau akan berhadapan dengan Rakuti. Kurang ajar. Sekarang kau tidak akan kubiarkan pergi. Awas! Iya, iya, iya! Di mana orang itu tadi? Tiba-tiba saja dia lenyap. Apakah aku sedang berhadapan dengan siluman penghuni lereng Bukit Sunyagara? Persetan. Persetan dengan siluman. Persetan dengan jin. Persetan dengan semuanya. Aku tidak gentar. Akan kuhajar dia dengan tombak Patmayoni. Hei. Kau? Oh. Sepertinya aku dapat mengenalimu. Kaulah orang tua itu. Ya, kita pernah bertemu beberapa waktu yang silam. Sayang sekali kalau kau harus melupakan aku, Rakuti. Padahal sesungguhnya aku tidak pernah jauh dari hatimu. Aku selalu mengikutimu kemanapun kau pergi. Aku tahu semuanya. Aku melihat semuanya. Aku tahu apa yang sedang kau alami sekarang ini. Bukankah kau baru saja kehilangan istrimu? Resi Mahalalita. Ya, kaulah Resi Mahalalita. Kau boleh menyebut diriku dengan 1000 nama. Tapi sesungguhnya, aku adalah perkataan hati nuranimu sendiri. Mengapa kau tiba-tiba muncul di hadapanku? Aku tidak membutuhkanmu. Cepat pergi. Sabar, Rakuti, sabar. Aku datang hanya untuk memberimu peringatan. Dulu, aku pernah memberimu peringatan. Pada saat kau sibuk mencari seorang guru yang mumpuni. Aku tidak membutuhkan peringatan apa-apa. Memang, Rakuti. Jarang manusia yang tahu kebutuhannya sendiri. Karena itu, manusia selalu membutuhkan petunjuk. Membutuhkan peringatan-peringatan. Kau tidak usah cerewet, siluman tua. Sekarang aku sedang ditimpa musibah berat. Aku baru saja kehilangan istriku. Jangan coba-coba mengganggu ketenangan hatiku, Resi Mahalalita. Dan jangan mengira aku gentar bertarung melawan siluman. Rakuti, manusia memang membutuhkan keberanian. Tapi keberanian yang pongah tidak banyak manfaatnya. Tutup mulutmu. Cepat pergi dari hadapanku. Rakuti, ingatlah. Jalan yang sedang kau tempuh sangat berbahaya. Jalan itu penuh darah. Sekarang kau sudah membuktikannya, bukan? Jalan itu telah kau lumuri dengan darah istrimu sendiri. Berhati-hatilah, Rakuti. Cita-citamu itu akan merusak, menghancurkan banyak orang. Cita-citamu harus ditebus dengan ceceran darah di mana-mana. Dan suatu saat nanti, cita-citamu itu akan menghisap darahmu sendiri. Karena itu, Rakuti, sebaiknya kau segera kembali ke desa Ganding. Lupakanlah cita-citamu. Hiduplah seperti seorang sudra pada umumnya. Keparat setan tua. Kau datang kemari hanya untuk mengumbar nasihat-nasihat kosong. Aku tidak membutuhkannya. Awas.
Kalau kau masih juga berdiri di situ, aku akan menggempurmu. Aku akan membinasakanmu. Rakuti. Aku kira sudah cukup darah istrimu yang tumpah. Jangan kau lanjutkan angan-anganmu yang melambung tinggi itu. Hah? Urungkan niatmu menjadi raja. Keparat! Aku tidak sudi mendengarkan perkataanmu. Ya. Rakuti menyerang laki-laki tua berjubah putih yang dikenalnya sebagai Resi Mahalalita. Tapi dia seperti bertarung melawan bayangan-bayangan. Rakuti mengamuk dengan dahsyat. Ujung tombak Patmayoni menyambar kiri kanan. Tapi serangan-serangannya selalu gagal. Suatu saat, Rakuti melihat lawannya berdiri di bawah pohon besar. Rakuti menggenggam tombak Patmayoni erat-erat, kemudian meluncurkannya dengan dahsyat. Ujung tombak Patmayoni menancap di batang pohon. Tapi Resi Mahalalita sudah tidak ada di sana. Tiba-tiba saja, sosok tubuh laki-laki tua berjubah putih itu lenyap bagaikan asap. Sekarang Rakuti hanya menghadapi kesunyian alam yang semakin mencekam. Resi Mahalalita. Sudah 2 kali dia datang kepadaku. Sudah 2 kali dia memberikan peringatan. Tidak. Aku tidak percaya. Omong kosong. Baru saja Rakuti melangkah 2 tindak. Pada saat itulah telinganya seperti menangkap suara bergema. Ingat Rakuti, jalan yang kau tempuh sangat berbahaya. Jalan itu akan penuh berlumuran darah. Kau akan berjalan di atas tumpukan mayat manusia. Kau akan berjalan sambil menutup hidungmu karena bau darah. Sekarang kau sudah membuktikan sendiri. Darah istrimu sudah tumpah. Karena itu Rakuti, mumpung kesempatan itu masih ada, kembalilah ke desa Ganding dan lupakan cita-citamu menjadi raja. Enyalah kau siluman tua. Kau pikir aku percaya padamu? Minggatlah. Pergilah selama-lamanya. Aku tidak membutuhkan kehadiranmu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti mencabut tombak Patmayoni. Dia memutuskan malam itu juga akan meninggalkan lereng Bukit Sunyagara. Dia bermaksud kembali ke kota Raja Majapahit. Rakuti melangkah perlahan-lahan menghampiri kudanya yang ditempatkan di samping mulut goa. Aku harus segera kembali ke Majapahit. Aku akan menemui Ramapati. Akan kulabrak orang tua itu. Dialah yang membuat aku terpaksa kehilangan si Tangsu. Tunggu Ramapati. Tunggu kedatanganku. Sekalipun kau pejabat kerajaan, sekalipun kau menggenggam kekuasaan yang besar, tapi aku mempunyai tombak Patmayoni dan Aji Segorogeni.
akan kuobrak-abrik Majapahit. Si Tangsu, aku pergi, istriku. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Selamat tinggal, istriku. Rakuti memacu kudanya menuruni lereng bukit Sunyagara. Angin malam menyapu wajahnya yang kasar dan lusuh. Malam semakin larut, bintang bertaburan di angkasa raya. Tiba-tiba Rakuti menarik tali kekang kudanya. Kembali Rakuti menatap puncak bukit Sunyagara. Seolah-olah dia ingin mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya kepada jenazah si Tangsu. Puncak bukit Sunyagara meremang dalam cahaya malam. Rakuti mendesah perlahan. Dia merasakan ada sesuatu yang sangat berharga yang terpaksa ditinggalkannya di puncak bukit Sunyagara. Dia merasakan sebagian dari jiwanya kosong dan hampa. Akhirnya Rakuti kembali menggebrak kudanya menuruni lereng bukit Sunyagara. Ya! Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Pengalaman apa yang akan ditemui Rakuti setiba di kota Raja Majapahit? Benarkah dia berani membalas perbuatan sang Ramapati? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah ada.